Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin, qaidid du'ati wal mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Amma ba'd fa ibadallah, hamba-hamba Allah, sahabat-sahabat sekalian, ikhwatal iman, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang keempat di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Dan hari ini rangkaian Mawa'idh Ramadaniyah sesi yang keempat berkaitan dengan Ramadan, Syahrul Ibadah. Ramadan adalah bulan ibadah. Tema yang sangat biasa kita dengar dan sering kita dengar, tapi yang jelas kita akan menggali berkaitan dengan mausim al-ibadah. Ramadan mausimul ibadah. Kalau syahrul ibadah, saya kira semua bulan juga ibadah gitu. Karena memang hayatul muslimi lil ibadah. Bahwa kehidupan seorang muslim adalah untuk ibadah. Tidak ada perbedaan waktu dari waktu, memang hidupnya untuk ibadah. Tapi Ramadan itu adalah Ramadan itu adalah mausimul ibadah. Memang musimnya ibadah. Karena tawaran ibadah, rangkaian ibadah yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul di bulan ini begitu banyak dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Full satu bulan penuh. Nah, sebagai pengantar ikhwatul iman saudaraku sekalian, satu ayat surat Al-Baqarah ayat 30 Allah mengatakan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sebagai pengantar bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia sebagai khalifah, yang kemudian terjadi dialog antara Allah dan malaikat. Jadi rencana pengangkatan manusia sebagai khalifah itu disampaikan kepada para malaikat. Malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, kenapa engkau jadikan, yang akan kau jadikan sebagai khalifah itu adalah seorang makhluk yang memiliki dua karakter jahat. Jadi malaikat sudah dapat bocoran bahwa manusia itu punya atau memiliki dua karakter jahat. Yang pertama adalah yufsidu fiha, yang suka bikin kerusakan di muka bumi. Jadi bagaimana engkau ya Allah akan menjadikan manusia seorang makhluk yang akan dijadikan sebagai khalifah, pengelola bumi ini,
Padahal makhluk itu adalah memiliki karakter yufsidu fiha, bikin kerusakan gitu. Diserai tanggung jawab untuk mengelola gunung, gunungnya dirusak, mengelola lautan, lautannya dirusak gitu kan, mengelola hutan, hutannya dirusak. Ini yufsidu fiha. Ini karakter yang pertama. Karakter yang kedua, karakter manusia itu adalah yusfikud dima wa yasfikud dima. Yasfikud dima, yang suka meneteskan darah orang lain, bunuh-bunuhan. Gara-gara hal yang sepele dia membunuh. Jadi sering terjadi bunuh-bunuhan antara manusia. Sehingga dua karakter ini kan tidak aman, tidak bisa mengelola bumi ini, gitu kan? Ini malaikat dapat bocoran tentang dua karakter jahat manusia. Tapi kemudian dan malaikat membandingkan tentang konsep dirinya, tentang keadaan pribadinya. Malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa nggak milih kami saja para malaikat, sedangkan kami adalah selalu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih mensucikan Engkau, memuji Engkau, bahkan kemudian artinya nusabbihu wa nuqaddis, artinya mensucikan Engkau ya Allah. Kami selalu memuji Engkau, mensucikan Engkau, beribadah selalu kepada Engkau, menghambakan diri kepada Engkau, gitu kan. Kenapa kau jadikan manusia yang kau jadikan sebagai khalifah? Tapi dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Ada rahasia, gitu kan. Ada rahasia keistimewaan manusia dibanding malaikat. Kenapa manusia kemudian diangkat oleh Allah sebagai khalifah? Ikhwatal iman, saudaraku sekalian, ayat ini apa korelasinya dengan pembahasan kita tentang ibadah? Bahwa di dalam ayat ini Allah tegas membedakan antara manusia dengan malaikat. Bahkan dalam ayat ini Allah memberikan keutamaan kepada manusia lebih unggul dibanding malaikat dalam konteks ini. Kenapa malaikat diunggulkan daripada malaikat oleh Allah dalam konteks ini sampai diangkat menjadi khalifah? Karena faddalallahu al-insana al-aqla. Karena Allah anugerahkan kepada manusia akal. Allah menganugerahkan kepada manusia akal, kecerdasan, pikiran yang bisa kemudian menganalisa, memahami, menghayati, gitu kan. Yang pada membuat strategi pengelolaan, gitu. Yang dengan akal yang Allah berikan kepada manusia itu, manusia layak menjadi khalifah di muka bumi ini, gitu kan. Ini kelebihan yang pertama. Kenapa Allah mengunggulkan manusia dibanding malaikat? Yang kedua adalah bahwa ketika Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, awwalu wajibin lil khalifah. Jadi kewajiban pertama bagi khalifah ketika manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah adalah al-ibadah. Yaitu ma'rifatu rabbih, mengetahui Allah yang memberikan delegasi. Kemudian menyembah, nurut pada Allah, menghambakan diri pada Allah, gitu. Dan itu disebut dengan al-ubudiyah, gitu. Jadi korelasinya seperti itu, bahwa kenapa kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengunggulkan manusia, karena manusia diberi akal sehingga kemudian layak dijadikan sebagai khalifah. Nah, ketika manusia diangkat sebagai khalifah, maka awwalu wajibin, kewajiban pertama bagi seorang khalifah yang diberi mandat amanah oleh Allah untuk mengelola bumi ini adalah ma'rifatu rabbih, mengetahui Rabbnya yang telah menciptakannya, yang telah memberikan delegasi kepadanya, yang memberikan tugas-tugas kepadanya, gitu kan, yang memberikan otoritas kepadanya, gitu kan. Ya, seperti itu. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memastikan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah, kemudian Allah sangat bijaksana. Kemudian Allah turunkan sistem hidup, aturan hidup. Anzalallahu kitab. Allah turunkan Al-Quran dengan seluruh ajarannya kepada manusia untuk menjadi tatanan hidup, menjadi sistem hidup. Jadi menjadi bahan bagaimana manusia itu bisa mengelola bumi ini.
Yang kemudian Allah juga arsala ilaihim ar-rusula. Allah utus para rasul kepada mereka untuk menjadi qudwah keteladanan yang bisa mengarahkan langkah-langkah hidupnya. Gitu. Dan apa yang dilakukan oleh para rasul? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi kami utus setiap manusia, setiap umat, setiap generasi ada rasul. Ya kan? Dan apa yang disampaikan oleh rasul kepada manusia, pada umatnya, pada hamba-hambanya, kepada masyarakatnya, an i'budullah, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sinkron antara misi kerasulan dengan kemudian ajaran yang dibawa oleh Allah melalui kitab-kitabnya, dan kemudian tugas dan fungsi manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi ternyata bahwa manusia ditunjuk oleh Allah menjadi khalifah dalam rangka mengenal Allah, berbakti kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, dan menggunakan sistem hidup yang diturunkan oleh Allah, mengikuti ajaran Rasulnya yang diutus kepadanya. Dan itu yang disebut dengan al-ubudiyah, penghambaan. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari Al-Khaliq yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Karena manusia diciptakan oleh Allah, dibesarkan oleh Allah, dirawat, dibesarkan oleh Allah, yang kemudian diberikan otoritas untuk mengelola bumi ini, gitu kan? Makanya manusia harus tahu, harus kenal, selalu kenal Allah sebagai Rabb-nya. Makanya kemudian Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi antara ibadah dengan penciptaan itu selalu beririsan. Kenapa manusia harus selalu menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, menjadikan hidupnya untuk menghambakan diri pada Allah? Karena Allah yang telah menciptakannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Antara wa ma khalaqtu dengan liya'budun itu ada korelasi. Jadi selagi kalian sudah hidup, diberikan oleh Allah kehidupan, maka kalian harus menyembah, harus mengabdikan diri kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah 20 juga tegas Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian, gitu. Jadi apapun kondisi kalian, wahai manusia, kalian kaya harus menyembah Allah, kalian miskin harus menyembah Allah, kalian senang harus menyembah Allah, kalian susah harus menyembah Allah, gitu kan? Jadi harus selalu menyembah Allah. Karena tadi Allah telah berjasa kepada kalian, karena Allah telah menciptakan kalian, dan bukan hanya menciptakan kalian, Allah telah menjamin kehidupan kalian. Allah huwa raziq, Allah al-khaliq, maka Allah ar-raziq, gitu. Ar-raziq konsekuensi dari penciptaan, karena Allah adalah maha bijaksana. Ini hebatnya Allah loh. Hebatnya Allah itu ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah menjamin rizkinya. Ya Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak, Allah tidak membiarkan. Makanya mesti harus terus berterima kasih kepada yang menciptakan. Dengan cara bagaimana berterima kasihnya? Dengan al-ubudiyah, penghambaan. Dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Makanya kemudian dalam kehidupan ini tidak ada waktu kosong kecuali kita menjadikannya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam profesi yang dimiliki oleh seseorang itu hanyalah untuk bagaimana mengisi hidup. Kalau seseorang jadi polisi, seorang jadi tentara, jadi politisi, jadi pejabat publik, gitu. Buruh, dosen, guru, apapun, petani, apapun profesi yang dimiliki oleh seseorang itu adalah hanya untuk mengisi hidup. Bagian dari tuntutan hidup seseorang untuk membekali perjalanan kehidupannya. Tapi tugas besarnya adalah bukan itu. Tugas utama dan tugas besarnya adalah al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kata Allah, wa ma liya la a'budu alladzi fatarani. Kenapa aku tidak menyembah yang telah menciptakan aku, gitu. Alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Aku juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak uang, kita mau lari kemana, gitu, dalam hidup ini.
Saudara, tidak ada ruang. Kita mau kembali ke siapa? Yang menciptakan saya Allah, yang menumbuh besarkan juga Allah, yang merawat kita juga Allah, yang ngasih rezeki jaminan kehidupan juga Allah, gitu kan? Kita mau lari kemana? Ini persoalannya kadang-kadang kita melupakan Allah. Kita manusia ini ingat Allah ketika dalam kondisi yang buntu. Ketika buntu, sudah tidak ada jalan keluar, baru ingat Allah, kemudian tadarru', merengek-rengek kepada Allah, gitu kan? Dan kita ingat Allah ketika kondisi kita sakit yang parah, kronis, baru kita kemudian merintih-rintih menyebut nama Allah, gitu. Tapi ketika kita dalam kondisi senang dan bahagia, kadang-kadang kita lupa siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberikan jaminan kehidupan pada kita, siapa yang memberikan kebahagiaan dalam hidup kita, gitu. Tapi ini juga masih mending ingat Allah itu, gitu. Ketika orang sakit kemudian kronis, ketika orang dalam kondisi buntu kemudian dia ingat Allah, tandanya fitrah di dalam jiwa ini masih ada bahwa dia mengakui Allah sebagai Al-Khaliq yang menciptakan. Musibah terbesar adalah ketika seseorang ngaku muslim, ngaku mukmin, gitu, ternyata setiap ada masalah tidak mengadu kepada Allah, tidak kembali kepada Allah. Itu musibah terbesar. Jadi ini kondisi yang memang kita hadapi hari-hari ini. Maka ada dialog antara Rasul dengan Mu'adz. Jadi dengan para sahabat, hadisnya disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Itu ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, ma haqqullahi 'alal ibad? Apa sih hak Allah yang harus dilakukan oleh hamba-hamba manusia? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya Maha mengetahui. Dijawab oleh Rasul bahwa hak Allah yang harus dilakukan oleh hamba-hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a, menyembahnya, beribadah kepadanya dan jangan sekali-kali mensekutukannya. Itu hak. Itu adalah hak otoritas, ya. Jadi khatul iman saudaraku sekalian, bahwa ini pengantar bahwa ibadah itu adalah jati diri seorang muslim. Ibadah itu adalah jati diri seorang muslim. Karena tadi bahwa ibadah itu adalah kewajiban yang melekat di dalam diri seorang muslim, bahwa selagi masih ada kehidupan, maka dia harus melakukan penghambaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih Allah memerintahkan kita al-ibadah, penghambaan, gitu. Apa kemudian Allah butuh dukungan dan kekuatan dari kita, gitu? Kenapa Allah kemudian menyuruh kita untuk menghambakan diri kepada Allah, kemudian rukuk sujud memuji Allah? Kenapa harus itu, gitu? Apakah Allah butuh dukungan kita untuk kekuatan Allah Subhanahu wa taala? La haula wala quwata illa billah. Tidak terjadi dan tidak akan terjadi seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala meminta manusia untuk menyembah dan beribadah kepada Allah itu hanya faktor satu, karena Allah telah menciptakan manusia, gitu. Penyebabnya itu. Tapi Allah tidak butuh manusia. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, nggak butuh orang-orang, nggak butuh umat, nggak butuh masyarakat, nggak butuh hamba-hambanya. Seandainya seluruh penduduk bumi semuanya menyembah, beribadah, taat semuanya kepada Allah, tidak menambah kekuasaan dan kekuatan Allah sama sekali, tidak mempengaruhi kekuasaan Allah. Dan seandainya seluruh penduduk bumi ini kemudian durhaka, mengingkari, berpaling, tidak ada yang rukuk sujud kepada Allah sedikit pun, itu juga tidak mengurangi kemahahebatan Allah, kekuatan dan kekuasaan Allah. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Terus kenapa kemudian Allah harus menyuruh kita manusia untuk menghambakan diri pada Allah? Hak kita manusianya butuh Allah, gitu. Kita manusia butuh Allah. Sehebat apapun manusia butuh Allah. Barangkali ketika kita jaya, ketika kita hebat, kita tidak butuh Allah. Suatu saat perputaran dunia, suatu saat kemudian dunia itu berputar. Jadi orang kaya kadang jatuh miskin, gitu kan. Orang sehat kadang menjadi sakit. Saat itulah kemudian kita butuh Allah. Jadi ibadah itu kebutuhan. Ibadah itu kebutuhan manusia kepada Allah. Makanya kemudian satu pertanyaan mungkin barangkali yang dilontarkan,
Kenapa Allah syariatkan ibadah, Allah perintahkan kita beribadah? Pertama, li'anna al-ibadata hiyal ghayah min wujudil insan. Karena ibadah itu adalah tugas dan misi besar kehidupan manusia. Adanya manusia itu untuk ibadah gitu. Manusia diciptakan untuk ibadah, alasannya cuma satu. Kenapa Allah ciptakan manusia? Hanya satu, tugasnya untuk ibadah gitu. Makanya Allah perintahkan kita beribadah karena itu satu. Yang kedua, li'anna al-ibadata mawdu'ul imtihan. Karena ibadah itu bagian dari salah satu ujian dalam hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Jadi di samping ibadah itu adalah tugas dan misi besar hidup manusia, tidak ada hidup kecuali ibadah gitu kan. Hidup itu untuk ibadah. Yang kedua, bahwa ibadah itu sengaja Allah turunkan syariat ibadah itu kepada kita manusia dalam rangka untuk menguji siapa di antara kalian yang baik amal ibadahnya kepada Allah ketika hidup itu. Maka kemudian Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, itu bentuk keadilan Allah. Allah ingin uji selama hidup ini siapa yang ibadahnya bagus. Allah siapkan surga, siapa yang tidak beribadah, durhaka pada Allah, berpaling dari Allah, Allah siapkan neraka. Jadi al-ibadah itu adalah maudhu' al-imtihan. Jadi bukan sekedar kemudian rutinitas ritual biasa, tapi itu ada sisi ujian. Ibarat. Yang ketiga, li'anna al-ibadata yusbihu jami'a ahwali al-insan. Li'anna al-ibadata yusbihu jami'a ahwali al-insan. Karena ibadah itu dapat memperbaiki seluruh kondisi manusia. Ada manfaat ibadah. Ini bukan sekedar ibadah itu adalah kewajiban seorang hamba yang dilakukan kepada Tuhannya, bukan sekedar itu. Ada manfaat yang kembali pada dirinya. Ibadah itu adalah ada manfaat dalam ibadah itu yang kembali pada dirinya. Yuslihu jami' ahwali al-insan. Ada dampak positif bahwa setiap ada perintah, ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada yang melakukannya. Setiap ada larangan, di balik larangan ada kebaikan yang diberikan kepada orang yang menjauhinya. Syariat itu Allah turunkan kepada manusia untuk memberikan banyak kebaikan kepada hamba-hambanya. Nah itu ya, jadi harus paham betul bahwa ibadah itu memang kewajiban, harus kita lakukan. Tapi ternyata di balik kewajiban itu ada kebaikan gitu. Ibadah itu kewajiban, tapi di balik kewajiban ada kebaikan. Maka orang yang abid, orang yang ahli ibadah, itu banyak kebaikan yang Allah anugerahkan kepadanya. Badannya sehat, keluarganya juga bagus, soleh dan solehah, masyarakatnya harmoni, kemudian dia tidak pernah ada masalah dengan orang lain. Di sinilah. Jadi ketika kemudian kita ada masalah, itu berarti ada persoalan di dalam ibadah kita. Ini kenapa kemudian Allah turunkan ibadah itu. Dan yang keempat, li'annal ibadata ghidha'ur ruh. Karena ibadah itu adalah makanannya jiwa. Ibadah itu adalah ghidha'ur ruh, makanannya jiwa. Jadi kalau fisik kita rawat dengan makanan, kita makan nasi, makan roti, gitu kan, berbagai macam makanan kita makan untuk merawat dan menumbuhkan makan fisik kita. Kalau jiwa kita tumbuh berkembang bagus, lurus, itu ketika kita berikan makanannya jiwa itu apa? Ibadah. Kita salat meluruskan, membersihkan jiwa kita. Kita puasa juga membersihkan jiwa kita. Jadi ghidha'ur ruh. Jadi ghidha'ur ruh, makanannya jiwa. Nah tadi saya sampaikan ikhwatal iman, saudaraku sekalian, bahwa ibadah itu bukan sekedar kewajiban, tapi ibadah itu ada manfaat kebaikan yang akan Allah berikan kepada yang melakukan. Apa di antaranya? Ada banyak ayat Allah mengatakan. Dalam surat An-Nahl 97 Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." An-Nahl 97 Allah mengatakan,
Barang siapa yang beramal soleh, amal soleh itu beribadah berarti kan, karena itu adalah berbuat baik karena Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, landasannya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang melakukan. Apa yang pertama? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itu jaminan kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik, yang beribadah kepada Allah. Pasti kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yang ditafsir oleh Imam Ibnu Katsir, hayatan thayyibah itu ditafsir dengan ar-raha. Ar-raha itu ketenangan, ketentraman, kenyamanan gitu. Allah berikan ketenangan hidup, ketentraman jiwa, kenyamanan gitu kan. Allah berikan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata bahwa ar-raha, ketenangan, kenyamanan, ketentraman itu adalah yang dicari manusia. Yang dicari manusia dalam hidup itu adalah itu ar-raha. Karena kebahagiaan itu kata kuncinya ada di ar-raha gitu. Ketika orang tidak nyaman, maka tidak akan bahagia hidup itu. Kalau nggak nyaman itu. Makanya kadang-kadang kebahagiaan itu tidak diukur oleh materi. Orang kaya belum tentu merasakan kenyamanan. Orang miskin merasakan nyaman gitu. Ar-raha, ketenangan, ketentraman, kenyamanan itu. Dan bahwa kebahagiaan juga tidak diukur dengan jabatan dan posisi. Bisa jadi orang jabatan tinggi gelisah terus yang malam, tapi rakyat biasa merasakan kenyamanan gitu. Itu. Makanya kemudian kata Allah di dalam surat An-Nahl tadi bahwa barang siapa yang beramal soleh, beribadah, menghambakan diri kepada Allah, apapun isinya, Allah berikan jaminan kebaikan. Yang pertama adalah kehidupan yang nyaman, tenang, dan tentram. Makanya kalau ada kegelisahan, berarti ada persoalan di dimensi ini, di sisi ibadah kita. Makanya kemudian ibadah itu menjadi kebutuhan. Makanya dalam surat Al-Anfal ayat 24 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kalimatnya begitu. Hai orang-orang yang beriman, istajibu, laksanakan perintah Allah dan Rasulnya, kerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Istajibu lillahi wal rasul idza da'akum, apabila mengajak kalian lima yuhyikum, untuk melakukan sesuatu yang bisa menghidupkan kalian gitu. Bahwa perintah yang Allah sampaikan, perintah-perintah yang Rasul sampaikan itu adalah lima yuhyikum, untuk memberikan kehidupan pada kalian. Pikiran kita hidup, jiwa kita hidup, suasana diri juga hidup gitu kan. Jadi ibadah itu membuat suasana jadi hidup gitu. Jadi ibadah itu membuat suasana kita dalam hidup itu menjadi hidup gitu. Lima yuhyikum, ini jaminan dari Allah loh ini. Makanya kalau ada orang kemudian kayak fisiknya kumel, pikirannya sumpek, kemudian kayak dilihat tuh kayak nggak gairah terus dalam hidup gitu kan, kayak pikiran sumpek melulu, itu persoalannya adalah persoalan mendasar adalah di faktor ibadah. Berarti persoalan ibadah di sini. Coba antum lihat deh, antum buktikan orang yang 5 waktu selalu ke masjid berjamaah, zikirnya dia lakukan, kemudian zikir pagi sore dia baca, kemudian tilawah juga dia baca. Saya yakin suasana hidupnya beda. Dia akan ceria, dia juga akan gesit dalam hidup itu, tidak tumpul pikiran itu. Biasanya pikiran itu tumpul, kita kemudian sumpek pikiran, wajahnya juga sampai muram dan kayak tidak begitu bergairah. Itu karena tadi jadi poin-poin ini tidak dilakukan. Bisa jadi dia sholat, bisa jadi dia tilawah, bisa jadi dia zikir, tapi karena masih terpaksa untuk dia lakukan. Kalau zikir dan sholat ini masih terpaksa, maka tidak mempengaruhi suasana jiwa. Makanya kan kemarin saya sampaikan bahwa kebaikan, kesalehan itu melalui tahapan yang panjang. Jadi sesi kemarin saya sampaikan itu bahwa ketika ada larangan atau ada larangan untuk sholat Jumat di masjid, suruh sholat Jumatnya di rumah, zuhur, kemudian tarawihnya di rumah, Idul Fitrinya di rumah. Ada sebagian masyarakat, sebagian umat yang kemudian protes, kemudian juga tidak mau menerima arahan itu sebagian orang. Karena tadi, jadi bahwa apa yang mereka lakukan untuk sholat di jamaah 5 waktu,
Salat jamaah di masjid 5 waktu, salat Jumat kemudian dia lakukan. Itu kan mulai tahapan panjang. Pertama kemudian dipaksa, prosesnya pemaksaan. Yang kedua kemudian pembiasaan, tidak lagi merasa terpaksa ke masjidnya. Yang ketiga adalah kenikmatan gitu loh. Nah, ketika sudah sampai pada titik kenikmatan kemudian dilarang, maka biasanya ada merasa berat. Makanya kemarin saya jelaskan, supaya tidak merasa berat, kita perlu fahami maqasid syariah. Ini materi yang kemarin ini di hari ketiga. Itu di situ yang saya sampaikan. Maka oleh karena itu sekali lagi ikhwatal iman, bahwa ibadah itu adalah kebutuhan kita. Jangan merasa terpaksa dengan perintah-perintah kebaikan. Yang jadi masalah adalah ketika kita sudah terpuruk dalam suasana jiwa yang jauh dari Allah dan tidak lagi tertarik dan tidak lagi bisa menikmati ibadah, saat itulah perlu penyelamatan, perlu harakatul inqadh, gerakan penyelamatan. Kita berusaha menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarga, menyelamatkan umat, supaya tidak terpuruk jauh ke jurang kehinaan dalam hidupnya. Perlu diselamatkan. Dengan cara apa penyelamatan umat itu? Dengan cara kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya tidak ke masjid diajak ke masjid, yang asalnya nggak hadir di majelis taklim ajak ke majelis taklim, yang asalnya kemudian tidak beribadah, tidak salat, ajak untuk salat, ajari salat yang baik dan benar. Yang asalnya tidak qobliyah, ba'diyah, tidak salat sunnah rawatib, kemudian contohkan, ajarin untuk bisa salat sunnah rawatib gitu kan. Karena ketika umat dan masyarakat keluarga kita juga termasuk, kemudian kita terkondisikan ibadahnya, maka ar-rahah, ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan akan didapatkan. Nah, permasalahan berikutnya adalah ada banyak orang yang menganggap ibadah itu beban. Ada orang menganggap bahwa ibadah itu beban. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu, pada 5 waktu dalam sehari semalam 24 jam. Sehari semalam 24 jam kita diperintahkan melaksanakan sholat wajib cuma 5 waktu. Tapi kadang-kadang masih merasa beban gitu kan. Padahal kita bekerja sampai 8 jam sanggup, kita bermain sekian jam juga sanggup, kita kemudian ngobrol-ngobrol, ngopi, ngobrol-ngobrol juga sekian jam sanggup. Nah, ketika cuma berangkat ke masjid sholat dengan 5 waktu, sholat cuma 5-10 menit, itu kayak beban berat banget gitu. Kenapa sih kemudian ibadah itu dianggap beban? Karena bisa jadi pertama karena pemahaman tentang konsep ibadah yang salah. Ibadah itu bukan instruksi Allah, perintah Allah yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba sehingga merasa terbebani, bukan itu. Tapi ibadah itu Allah perintahkan kepada kita untuk tadi, bahwa di balik perintah ibadah itu ada jaminan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanya tadi ketika kemudian seseorang itu melaksanakan ibadah dan kemudian merasakan kenikmatan, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, berarti sudah masuk level atas. Mulai dari paksaan, kebiasaan, baru kenikmatan. Tapi ketika kemudian ibadah itu masih kemudian merasa ada rasa beban di dalam dirinya, berarti masih ada di level bawah, paksaan. Kita berinfak masih ada di level paksaan, kebiasaan, kenikmatan. Kita salat ada paksaan, kebiasaan, kenikmatan. Nah, kenikmatan itu melalui kebiasaan. Jadi kalau kita pembiasaan, maka kita akan nikmat. Jadi semua tugas-tugas itu akan bisa kita nikmati dan berdampak pada kebaikan ketika masuk dalam tingkatan kenikmatan. Nah, itu tinggal bagaimana mengelola hati itu, mengelola hati. Ini jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa ibadah itu beban, pertama mungkin pemahaman yang salah tentang konsep ibadah. Yang kedua, ini tentang pemahaman tentang itu tadi, bahwa ibadah itu tentang karakteristik ibadah yang dia faham, tidak faham secara baik. Maka saya sampaikan ini poin penting saya sampaikan, bahwa ibadah itu memiliki khasais, memiliki karakteristik ibadah itu. Ada karakteristik ibadah, ada karakter ibadah yang memang Allah sengaja Allah berikan kepada kita. Karakteristik itu adalah sifat yang menempel di ibadah. Yang pertama adalah al-khasisah, karakteristik at-taisir, memudahkan, atau al-yusru, kemudahan. Jadi ibadah itu memiliki prinsip al-yusru, kemudahan. Ada karakter mudah. Ibadah itu mudah.
Ini harus difahamkan. Makanya para asatidz, para duat ketika mengajak dan mengajarkan kepada masyarakat tentang ibadah, itu prinsip kemudahan itu harus dominan gitu loh. Jangan pertama kali ketika belajar ibadah kan menakutkan gitu loh. Tapi coba dimudahkan. Prinsipnya al-yusru, at-taisir, kemudahan. Kenapa? Karena Allah tegas mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan agama buat kalian itu sumpek. Ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah gitu. Ini konsep kemudahan itu perlu dijelaskan, kemudian dicontohkan gitu. Yang beberapa hari yang lalu saya sampaikan kan, kenapa orang tarawih itu di malam pertama penuh, malam kedua penuh, malam ketiga sudah mulai berkurang, keempat berkurang, kelima hilang, tinggal 1-2 soft gitu kan. Kenapa? Kenapa orang kemudian tarawih hanya bertahan 1-2 malam? Karena membayangkan tarawih itu beban, dan membayangkan tarawih itu adalah sulit. Membayangkan harus selesai 23 rakaat. Coba bayangin. Yang selama ini salat sunnah nggak pernah qabliyah ba'diyah dilakukan, tiba-tiba harus salat sunnah 23 rakaat. Gitu kan? Makanya wajar kalau kemudian masyarakat mintanya cepat-cepat gitu. Karena supaya cepat selesai. Ketika diajak untuk agak khusyuk dan kemudian tenang, nggak merasa terbebani. Kenapa? Karena masih dipaksakan. Ini masih levelnya level pemaksaan. Tapi bagi kita yang kemudian masuk ke level kebiasaan, sudah mulai biasa. Kita masuk ke dalam level kenikmatan, maka kita akan menikmati, bahkan lebih senang mencari tarawih yang bacanya panjang-panjang gitu kan di sini. Jadi ini harus difahami bahwa Islam itu mudah. Maka tarawih 23 rakaat itu jumlah 23 jangan jadi beban. Saya selalu sampaikan di beberapa majelis taklim. Buat tarawih 23 rakaat itu adalah jumlah maksimal kalau kita pengen dapat kesempurnaan. Sama dengan sholat duha 8 rakaat, tahajud 8 rakaat. Itu coba kasih contohnya seperti itu. Tahajud itu 8 rakaat, duha juga 8 rakaat. Sekarang kalau kita duha cuma 2 rakaat, sah apa tidak sah? Kalau tahajud 2 rakaat, sah apa tidak sah? Sama tarawih juga. Kalau kita sanggupnya cuma dapat 4 rakaat, sudah kuat, pusing, udah pulang saja, tidur istirahat. Tarawihnya tadi malam, tarawih dapat berapa? 4 rakaat. Kok 4 rakaat ya saya pusing, sah apa nggak sah? Ya. Ketika kemudian dapat 14 rakaat nggak kuat, mules, silakan kemudian pulang. Kemudian ya udah dapat berapa? 12 rakaat, 14 rakaat, sah nggak sah? Gitu. Enak. Kalau konsep ini yang kita pahami, maka orang tidak takut berangkat ke masjid. Selama ini yang terjadi adalah orang pusing, nggak berani datang ke masjid malam Ramadan. Kenapa nggak ke masjid? Saya pusing. Kenapa kemudian pusing nggak datang ke masjid? Karena takut dengan 4 rakaat isya dan 23 rakaat tarawih. Takut terbebani dengan beban jumlah rakaat yang banyak. Ada orang kemudian ngantuk nggak ke masjid, pusing nggak ke masjid, kekenyangan nggak ke masjid. Kenapa? Karena tadi gitu. Ini salah, kekeliruan. Padahal berangkat aja ke masjid, kemudian kita ikuti sholat isya, kita ikuti tarawih, dapat berapa yang kita lakukan, dan yang bisa kita lakukan itulah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mudah ibadah itu. At-taisir. Karakteristik ibadah yang kedua adalah at-tawazun. At-tawazun itu seimbang. Jadi ketika Allah perintahkan sholat, dengan perintahkan zakat, perintahkan puasa, perintahkan haji, perintahkan amal ma'ruf, perintahkan nahi mungkar, perintahkan kita ngajar taklim Al-Quran atau pengajian, itu seimbang. Artinya Allah tidak memerintahkan satu amalan yang bisa mengalahkan ibadah yang lainnya. Sehingga kemudian apa? Disuruh tarawih sekali dia lakukan, sudah tidur. Akhirnya apa? Tilawah enggak, apa enggak, segala enggak, itu salah. Ketika Allah memerintahkan puasa, bukan berarti seluruh amal ibadahnya hilang gitu. Orang disuruh puasa, akhirnya apa? Sholatnya nggak dikerjakan, tarawihnya enggak. Itu berarti tidak tawazun. Tawazun itu seimbang. Artinya bahwa ketika Allah perintahkan kita puasa di hari ini, bukan berarti menafikan seluruh perintah ibadah di jenis-jenis yang lain gitu. Makanya kemudian kenapa saya katakan Ramadan itu syahrul ibadah, bulan ibadah? Karena rangkaian ibadah yang Allah tawarkan di bulan Ramadan, kita disuruh meresponnya semuanya gitu.
Makanya musim al-ibadah, musim ibadah kita manfaatkan baik-baik. Kurangi waktu tidur kita, kurangi main game kita, kurangi waktu istirahat kita, gitu loh. Jadi kalau Ramadan pagi tidur sampai zuhur, habis zuhur kemudian tilawah 1 juz tidur lagi, malamnya juga tidur lagi, tahajud nggak sempat. Ini bukan karakteristik orang yang paham tentang konsep Ramadan. Ini baru orang yang level dasar, orang-orang awam. Gitu. Makanya saya katakan nggak setuju dengan slogan tidurnya orang puasa itu ibadah, nggak setuju. Tapi orang yang paham tentang konsep Ramadan memaksimalkan tidur itu siang 1 jam, tilawah lagi, ngajar lagi, kemudian ini lagi baca buku apa segala. Itu yang produktif Ramadan itu, gitu. Jadi kalau kita pagi tidur dari subuh sampai zuhur, habis zuhur lagi tidur lagi menjelang asar, kemudian malamnya tidur lagi panjang, loh Ramadan malah lebih banyak tidurnya daripada hari-hari biasa. Salah. Berarti kita salah langkah kita, gitu. Jadi kesalahan besar. Kemudian konsep yang karakteristik ibadah yang ketiga adalah asyumul, komprehensif, menyeluruh, sumuliyah. Jadi ibadah memiliki 3 karakter. Al-yusru, kemudahan, at-tawazun, seimbang, yang ketiga adalah asyumul, komprehensif, menyeluruh. Artinya bahwa ibadah itu cakupannya luas banget. Makanya para ulama membagi ibadah macam-macam. Ada ibadah qalbiyah, ada ibadah hati. Ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah hati apa? Ibadah hati itu belajar ikhlas karena Allah. Ibadah hati itu adalah berusaha mencintai Allah, mencintai agama Allah. Ibadah hati berusaha untuk mencintai syiar agama Allah. Ibadah hati. Ini ibadah hati. Ibadah hati adalah benci dan suka karena Allah. Ibadah hati adalah merawat suasana, gitu, keikhlasan ke niat tadi. Itu adalah ibadah hati. Ibadah qalbiyah. Ada juga ibadah lisaniyah, ibadah lisan. Ibadah lisaniyah itu adalah ibadah lisan dengan tilawah, dengan zikir, kalimat-kalimat yang baik, gitu kan, ucapan-ucapan yang baik. Itu ibadah lisaniyah. Ini macam-macam ibadah ya. Jadi para ulama membagi ibadah dalam banyak istilah. Ada yang mengatakan bahwa ibadah itu ada ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, ibadah badaniyah, ibadah fisik, rukuk, sujud, ya. Jadi kan beda-beda kan? Ibadah qalbiyah berarti ibadah hati. Ibadah lisani, ibadah lidah, lisan. Ibadah badannya ibadah fisik, rukuk, sujud. Kemudian ibadah maliyah, ibadah harta. Berarti zakat, infak, sedekah. Ada ibadah murokabah, ibadah yang gabungan dari beberapa unsur. Seperti haji. Haji itu ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah, gitu kan? Nah itu jadi sumul, ibadah itu komprehensif, mencakup banyak hal, gitu. Ada yang mengatakan, ada yang membagi ibadah menjadi 2, simple, mahdho dan ghairu mahdho. Mahdho itu adalah ibadah yang memang ritualnya itu sudah ditentukan, sudah diajarkan oleh Allah, caranya, bentuknya, syarat rukunnya sudah ditentukan oleh Allah. Sementara ibadah ghairu mahdho adalah ibadah yang menyeluruh, segala ucapan, perbuatan itu yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah masuk kategori ibadah. Maka ada ibadah di wilayah politik, ada ibadah di wilayah ekonomi, ada ibadah di wilayah sosial kemasyarakatan. Jadi kalau antum jadi RT RW itu bisa saja adalah khidmah, pelayanan kepada masyarakat menjadi ibadah, gitu. Ketika antum menjadi politisi, bisa saja perjuangan antum di wilayah politik adalah ibadah. Ketika antum adalah ekonom, antum mendirikan BPR untuk menolong orang-orang miskin, mamanya, itu juga unsur ibadah, gitu. Nah ini ibadah itu masuk di berbagai wilayah kehidupan. Makanya kemudian ikrar yang kita baca adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Jadi benar-benar menjadikan seluruh hidup kita untuk Allah, menjadi seluruh hidup kita untuk Allah. Ini ya konsep ibadah itu. Jadi ibadah menyeluruh banget, sumul ya, sumuliyah. Ini harus difahami. Dan terakhir, ikhwatal iman, saudaraku sekalian,
Jadi dari paparan yang begitu singkat berkaitan dengan konsep ibadah ini, maka kemudian di penghujung saya sampaikan, Ramadan sengaja dihadirkan oleh Allah untuk apa? Untuk membuat suasana diri menjadi seorang abid, hamba Allah. Jadi Ramadan sengaja dihadirkan oleh Allah supaya manusia itu tahu tentang posisi dirinya. Hei fulan, man anta? Kamu siapa? Saya jenderal. Saya nggak nanya itu. Man anta? Kamu siapa? Saya manusia. Oke, kalau kamu manusia, maka kamu punya Al-Khaliq yang menciptakan. Betul. Siapa Al-Khaliq? Allah, gitu kan? Jadi Ramadan sengaja dihadirkan kepada kita manusia adalah untuk memperjelas posisi kalian. Kalian itu siapa? Kalian Allah loh. Maaf, kalian itu adalah makhluk hamba Allah yang diciptakan oleh Allah. Itu yang tidak boleh dilupakan. Ada banyak kewajiban yang harus kita lakukan, itu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali selama ini kita dilupakan, menuhankan fisik kita. Siang malam kita merawat tubuh. Sampai muka dirawat ke salon berapa kali gitu, dipoles-poles gitu. Fitness juga menjadi agenda penting untuk merawat tubuh kita. Tapi kita tidak pernah kemudian punya waktu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita kemudian waktu kita habis untuk mengejar-ngejar posisi jabatan kita, mempertahankan jabatan kita, kita tidak punya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita kemudian mengumpulkan harta dan kekayaan sampai kemudian kita menjadi seorang kaya raya dan konglomerat, tapi kita tidak punya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita diberikan anugerah oleh Allah kecerdasan akal sehingga kemudian kita menjadi orang alim dan pintar gitu kan, intelektual. Tapi kemudian kita analisa, mengkaji, menemukan konsep-konsep gitu kan. Tapi kemudian kita tidak pernah mentadaburi ayat-ayat Allah sehingga kita jauh dari Allah. Barangkali kita kemudian masuk dalam ranah permainan dunia, hiruk pikuk mengikuti permainan hidup gitu kan. Kita juga tidak punya waktu untuk Allah. Maka Ramadan sengaja dihadirkan oleh Allah untuk memperjelas status kita. Saya adalah Abdullah, hamba Allah, dan saya punya banyak kewajiban untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan harapannya adalah tolong lepaskan baju-baju di dunia kita. Di bulan Ramadan ini yang punya di pundaknya punya pangkat jabatan, coba bajunya dilepas, ganti baju biasa. Yang di bulan Ramadan kemudian orang-orang punya harta kekayaan, coba baju kekayaannya lepas, coba bajunya dilepas, baju atribut-atribut dunia, dan kita coba merenung dalam suasana kesendirian, kita ini siapa dan kita akan kembali kepada siapa. Kita adalah manusia, akan kembali kepada Allah, diciptakan oleh Allah. Ada banyak kewajiban yang harus kita lakukan. Makanya mohon di bulan Ramadan ini belajar memaksakan diri, tahapan awal. Belajar memaksakan diri untuk terus merespon seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah tawarkan kepada kita. Puasa jangan sampai bolong, nggak masuk akal, orang udah gede masih bolong. Kadang-kadang alasan sederhana, gitu kan? Alasan profesi, nggak kuat sholatnya, nggak kuat puasanya, hanya batal. Padahal udah dewasa, udah gede. Ini belajar direspon puasanya. Tarawihnya coba belajar direspon. Tarawih itu hadiah spesial di bulan Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan. Yang tadi kemarin saya sampaikan hadisnya Rasul mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat tarawih qiyam Ramadan karena iman, landasannya adalah karena iman kepada Allah dan ikhlas ridha kepada Allah, mohon ridha pada Allah, diampuni dosa masa lalunya. Tarawih coba punya konsep di bulan ini, ikrar bulan ini, saya tidak boleh kosong satu malam pun dari tarawih. Nggak boleh ada satu malam pun yang kosong dari tarawih. Makanya jangan sampai ada kegiatan keluar di waktu-waktu tarawih. Kalau kita harus keluar, maka harus nyari masjid, musola di tempat di luar sana untuk bisa kita lakukan. Mampir sejenak, salat tarawih, silahkan lakukan berapa rakaat yang bisa kita lakukan. Disitulah tarawih terisi di malam itu. Tarawih. Yang kedua tilawah. Jadi kalau ulama-ulama salaf sampai ada yang sekali hatam 3 hari, 2 hari, ada yang 1 hari, ya paling tidak kita orang awam 1 kali hatam di bulan Ramadan itu awam.
baru tahapan pembelajaran, ya, anak kecil tuh. Kemudian tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar itu melekat dalam diri seorang muslim. Jadi seorang muslim itu hidupnya bukan untuk diri sendiri, dia selalu membimbing orang, membina umat. Mau nggak boleh berhenti. Ini juga ibadah ini. Menggerakkan umat untuk bisa beribadah secara baik dan benar, membimbing umat untuk bisa beribadah dengan baik dan benar. Bagaimana kita membimbing umat? Untuk membimbing diri aja masih sulit, gitu kan? Membimbing diri masih sulit, bagaimana membimbing umat? Nah itu makanya mulai belajar membimbing diri, membimbing keluarga, membimbing umat, gitu. Nggak boleh ditinggalkan. Ini bagian dari sumulia ibadah. Infak itu Rasulullah itu dermawan dan sangat dermawan di bulan Ramadan. Karihil mursalah, seperti angin yang mengalir sepoi begini langsung set gitu. Jadi benar-benar tidak pakai mikir-mikir infak itu gitu. Nah itu kan harus kita belajar untuk melakukan. Tinggal ukurannya berapa, itu sebatas kemampuan. Tentuan kemampuan kita berapa, itu yang kita lakukan. Mulai belajar dari sini. Kedermawanan itu harus dipaksa kita belajar untuk melakukannya. Anak-anak kecil perlu diajari kedermawanan loh. Anak SD ketika mau tarawih, orang tuanya ngasih, "Ini nak untuk infak." Itu belajar kedermawanan ya. Jadi mulai, kemudian tahajud malam hari, jangan sampai kosong. Aib sekali ini bagi orang-orang yang levelnya sudah sudah rajin ibadah, itu aib banget. Bagi orang awam barangkali sekedar bisa bangun dan sahur udah alhamdulillah, karena sahur juga ibadah. Tapi bagi orang yang sudah mulai levelnya sudah mulai naik, bukan lagi menjadi orang awam, masa sih bangun malam nggak sempat sahur gitu, nggak sempat kemudian tahajud 2 rakaat, aib, gitu kan? Ini diantaranya. Jadi coba belajar pembiasaan duha pagi hari. Kenapa nggak bisa dilakukan? Kita mandi pagi, gitu kan? Bangun tidur kita mandi, masih ada waktu sholat duha 2 rakaat nggak bisa dilakukan juga, nggak masuk akal. Doa, munajat, istighfar, wirid-wirid, zikir-zikir bisa kita lakukan. Jadi ikhwatal iman saudaraku sekalian, Ramadan itu sengaja dihadirkan dengan sekian banyak tawaran kebaikan ibadah, dan itu supaya kita terangkat derajatnya oleh Allah dan hidup kita terbentuk menjadi hidup yang penuh dengan ketenangan, ketentraman dan kenyamanan. Makanya Ramadan dikenal dengan istilah mausimul ibadah, musim ibadah. Makanya orang-orang yang sudah menikmati ibadah itu di bulan Ramadan, ketika Ramadan pergi, maka ada kehilangan, ada sesuatu yang hilang banget. Jadi yang asalnya tilawah begitu dinikmati hilang, yang asalnya kemudian sholat dinikmati hilang. Makanya banyak orang yang merasa kehilangan itu. Terakhir tadi sudah disampaikan ya, banyak hal berkaitan dengan ibadah dan termasuk doa. Saya sampaikan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah mukh itu otaknya. Kalau kita buka kepala ayam itu biasanya, atau kepala burung, itu di dalamnya ada putih-putih di kepala ikan, kepala ayam, itu namanya mukh. Nah, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya. Apa mukh itu yang putih-putih itu namanya? Itu otaknya ibadah. Artinya bahwa ibadah itu kalau ibaratnya adalah satu fisik binatang, maka itu di dalamnya itu adalah doa. Jadi doa itu benar-benar ibadah gitu. Maksud saya begini, doa itu ibadah. Sekedar kita angkat tangan, kita minta kepada Allah, kita curhat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, itu juga sudah mendapatkan pahala ibadah gitu. Makanya jangan sampai pelit untuk berdoa. Jangan sampai pelit untuk berdoa, karena doa ngangkat tangan itu sendiri juga ibadah. Nah, Allah itu senang banget, semakin banyak kita minta kepada Allah, semakin senang Allah itu. Ini bedanya dengan manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikit-dikit minta kepada Allah, dikit-dikit curhat kepada Allah, dikit-dikit kemudian ngomong mohon pada Allah. Itu Allah lebih senang. Kenapa? Doa itu adalah ibadah, karena doa itu adalah pengakuan, iqrar bi qudratillah, iqrarun
bimaha segala-galanya yang dimiliki oleh Allah, gitu loh. Jadi ketika orang miskin, kesulitan rezeki, kemudian mohon kepada Allah, berarti dia ngaku Allah adalah Maha Kaya. Ketika lemah kondisinya, kita lagi sumpah, kemudian kita minta kepada Allah, berarti dia ngaku Allah adalah Maha Perkasa, gitu. Ketika kemudian kita butuh dukungan, butuh backup, kita kemudian minta kepada Allah, berarti dia ngaku bahwa Allah adalah Maha luar biasa, gitu loh. Sehingga doa itu adalah pengakuan atas kemahahebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya doa adalah bagian dari rangkaian yang dijamin oleh Rasul akan dikabulkan di bulan suci Ramadan ini. Terakhir ada ungkapan indah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kafani fakhran an takuna li rabban wa kafani izzan an akuna laka abdan. Kata Ali, kafani fakhran, cukup bagi aku, kebanggaan bagiku, cukup kebanggaan bagiku ketika engkau aku jadikan Tuhan bagiku. Wa kafani izzan, dan cukup mulia bagiku an akuna laka abdan, apabila ketika aku menjadikan diriku sebagai hamba. Antali kama uhibbu, engkau adalah sebagai aku cinta. Fawafiqni ila ma tuhibbu, berikan aku pertolongan kepada apa yang kamu cintai. Berikan aku pertolongan untuk melakukan apa yang kamu cintai. Jadi begitu luar biasa memposisikan diri. Ali bin Abi Thalib merasa bangga punya Allah, dan Ali bin Abi Thalib merasa bangga menjadi hamba Allah, sehingga hubungannya begitu indah antara hamba dengan Allah sebagai Tuhannya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, pertolongan, sehingga kemudian bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal, dan mudah-mudahan kita bisa menikmati indahnya Ramadan ini dengan baik dan benar. Dan ini kaitannya dengan materi hari pertama sesi 1. Kiat-kiat bagaimana kita bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan itu di sesi 1. Yang pertama, memahami konsep ibadah bulan Ramadan, memahami sumulia, komprehensif, ada niat, punya pasang niat, punya niat untuk bisa melaksanakan, gitu kan? Itu di materi pertama, sesi pertama. Kiat-kiat bisa menikmati ibadah Ramadan. Silahkan ditonton kembali, dilihat, simak kembali di materi sesi pertama. Di situ akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa menikmati indahnya Ramadan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.